Good morning, Maranatha. Kembali kita bertemu dalam renungan online hari ini Sabtu 5 Oktober 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya ajak mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu karena di hari ini Engkau kembali memperkenankan kami menikmati hari yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh berkarya dalam hidup kami. Di hari Sabtu ini, sebelum kami memulai seluruh rangkaian aktivitas kami, pribadi lepas pribadi, kami akan memohon tuntunan-Mu untuk kami boleh mengawalinya dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan melalui Good Morning Maranatha ini. Kiranya Tuhan beracara di tempat kami masing-masing dan Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada kami masing-masing untuk kami boleh menerima berkat dari firman yang kami dengarkan sesaat lagi. Beracaralah ya Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, renungan kita pada hari ini berjudul Rumah dengan Fondasi Rapuh, dengan bahan Alkitabnya dari kitab Lukas pasal 16 ayat 14 sampai 18. Natsnya dari Lukas 16 ayat 15 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Mari kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Sebuah rumah yang tampak indah dari luar, dengan dinding yang kokoh, atap yang rapi, dan jendela yang bersih. Namun ketika seorang inspektur bangunan datang untuk memeriksa rumah tersebut, ia menemukan bahwa fondasinya rapuh. Batu-batu yang digunakan untuk fondasi sudah tua dan mulai hancur. Meskipun dari luar rumah itu terlihat sempurna, kenyataannya rumah itu beresiko roboh karena fondasinya tidak kuat. Pemilik rumah ini bukannya memperbaiki fondasi, malah terus memperindah bagian luar rumah. Ia menganggap bahwa penampilan luar yang menarik sudah cukup untuk membuat rumah itu baik. Namun pada akhirnya rumah itu tidak dapat bertahan lama karena tidak memiliki dasar yang kokoh. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana orang-orang Farisi seperti yang disebutkan dalam Lukas 16 ayat 14-18 berfokus pada penampilan luar dan aturan-aturan hukum, tetapi mengabaikan dasar yang sejati dari hubungan dengan Allah, yaitu keadilan, kebenaran, dan kasih. Mereka mencemooh Yesus karena mereka lebih mencintai uang dan kemewahan duniawi, dan mereka berusaha membenarkan diri di hadapan manusia dengan penampilan luar yang religius. Namun, Yesus menunjukkan bahwa Allah melihat hati manusia, dan apa yang tampak hebat di mata manusia bisa jadi menjijikan di mata Allah. Refleksi kita mencoba membenarkan diri di hadapan manusia dengan penampilan luar atau kepatuhan pada hukum secara harfiah tidaklah cukup. Allah melihat hati dan motivasi kita harus murni dan sejati. Pertanyaan untuk pendalaman kita masing-masing, apakah ada area dalam hidup Anda di mana Anda lebih fokus pada penampilan luar daripada kebenaran yang sejati? Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami hadir kembali ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati dan diri kami yang sudah Engkau kasihi sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini Engkau kembali masih memperkenankan kami untuk boleh mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman yang telah kami dengarkan tadi. Kami berharap Tuhan selalu menyertai hidup kami dimanapun aktivitas kami lakukan. Karena kami melakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan yang telah Engkau berikan kasih sayang-Mu kepada kami, umat-Mu yang berdosa ini. Begitu juga pada hari yang indah ini, kami tidak lupa berdoa untuk pertambahan usia para penjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia yang telah Engkau berkati di Indonesia ini, yang boleh menjaga keutuhan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke hingga saat sekarang ini. Engkau boleh berikan sukacita kepada mereka yang telah menjalankan tugas negaranya menjaga negara ini. Mereka boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati setiap pimpinan yang tertinggi, perwira tinggi, perwira menengah, maupun prajurit yang telah Engkau percayakan untuk mereka boleh mengemban tugas negara mereka. Kami sebagai rakyat Indonesia, secara khusus Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, bersyukur dengan adanya para penjaga kedaulatan Indonesia ini, tentara-tentara yang sudah Engkau tempatkan dimanapun mereka berada untuk menjaga Indonesia yang tercinta ini. Tuhan berikan hikmat setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan jagai juga setiap kehidupan berkeluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang menjadi tugas yang mereka emban. Tuhan boleh berkati sehingga kami boleh merasakan kasih sayang-Mu kepada para tentara di Indonesia ini dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia. Secara bersamaan juga Tuhan, pada hari ini juga Engkau boleh memberikan pertambahan usia dengan kami boleh merasakan jasa dari para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru, yang boleh Tuhan berikan juga tugas mulianya dalam mendidik anak-anak dari tingkat TK hingga SMA. Terlepas juga mereka yang bekerja mengamalkan ilmunya di tempat pedalaman dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan boleh berikan sukacita apapun yang mereka kerjakan dalam mengemban ilmu, menyampaikan ilmu kepada anak-anak yang haus akan pengetahuan. Biarlah Tuhan yang maksimalkan, biarlah Tuhan yang memberikan pertambahan hikmat kepada para guru ini. Kami di sini sebagai Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha mensupport, mendukung pelayanan dari para guru di seluruh Republik Indonesia. Biarlah manusia yang ada di Indonesia boleh bertambah pintar, mereka paham untuk tidak terjajah kembali apapun yang akan menjajah kami di Indonesia ini. Kami akan mengakhiri ya Bapak doa pada saat sekarang ini. Kami akan melanjutkan aktivitas pribadi kami. Biarlah apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat. Karena sekali lagi ya Tuhan,
Apa yang kami kerjakan semuanya kami laksanakan, kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kami mau alaskan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah jadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak, Ibu, serta saudara-saudari Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, sebelum saya mengakhiri, saya akan membacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Demikian renungan pada hari Sabtu pagi ini. Saya akan tutup dengan ICE, Integrity, Care, Excellence. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.